Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Pei Sagala. It's Bentar, me Bang. Pei Sagala, silakan nyalakan kamera Anda. Bentar. Aduh, kumaha It's ya? me Muslim. Muslim, Bang. Aduh, Muslim. deg-degan. Silakan tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Udah. Wah, Bang. ya. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Gimana ya ngomongnya? Kan saya Muslim. Terus beberapa kali saya bermimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus kayak ngomong gitulah. Aku datang sebagai terang untuk kamu tinggal di dalam kegelapan gitulah. Udah 3 kali. Sebentar, yang jelas dulu. Aku tanggal gitulah maksudnya, coba yang jelas. Tenang. Makanya tenangin diri dulu, tenang. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Sampai tremor. Oke, baik. Silakan. Jangan gemeteran. Yuk, silakan. Iya, aku kan mimpi 3 Oh, kali. gini, kita konfirmasi gini. Kita tes dulu, nggak boleh orang ngaku-ngaku gini. Di channel saya tidak boleh orang ngaku-ngaku. Kalau di channel Muslim ngaku-ngaku banyak itu. Gini. Jadi sekarang masih Islam. Bang, di KTP. Jangan nunjuk KTP, nanti kena ban. Bagaimana kami tahu gini, ujian seseorang itu Muslim atau enggak diuji dari cara membaca huruf-huruf Arab. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini muslimah. Ya. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk. Banyaknya kejadian di hidup aku, terus aku berusaha buat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi di situ nggak ada ketenangan. Tapi berusaha buat menerima semuanya gitu. Terus aku mimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus kayak ngomong, aku datang sebagai terang untuk kamu yang tinggal di kegelapan. Kayak gitulah, kurang lebihnya gitu. Karena nggak terlalu jelas lah gitu, lupa lagi. Itu beberapa kali. Nah terus pas aku berdoa lagi pas mau tidur, ya Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada gitu, tunjukin sedikit aja sorga gitu. Sebentar, Anda muslimah tapi doanya ya Tuhan Yesus ini saya semakin bingung ini. Sebentar. Ini saya agak sedikit pening gini. Dari logat Anda bicara, Anda berasal dari Jawa Barat, benar? Ya. Tapi dari nama Anda sepertinya orang Batak. Bukan, Pei itu nama panggilan. Pei itu kalau diplesetin peot gitu, kurus gitu. Jadi Pei gitu. Pei Sagala. Sagala itu apa artinya? Kalau Sagala tuh segala gitu. Oh, berarti ini mah asli nenggelis ya mah. Allah. Tadi saya mikir ini orang kayaknya udah blasteran antara Sunda sama Batak itu campur-campuran. Oh, ternyata asli Sunda. Asli Sunda. Allah. Ya, lanjut. Tapi kok Sunda kok ngomongnya berdoa Tuhan Yesus kumaha ya? Karena aku pernah ngechat juga sekretariat gereja. Terus bilangnya ya udah Neng, kalau misalkan emang mau ibadah gitu, coba ibadah gitu. Beberapa kali diundang ibadah. ke gereja. Kenapa Tapi tidak sampai datang? sekarang beberapa kali datang. Gini, jangan sebutin lokasinya, nama gerejanya aja apa? Santa Maria Fatima. Oke, udah ketahuan langsung lokasinya itu nanti ya. Ya, oke, coba lanjut. Terus gimana, enak nggak gitulah pokoknya, ya nyaman gitu. Tapi masih ada yang ngeganjel di hati, ngerasa masih ragu-ragu gitu. Apa itu? Ya pengen ada biar nggak ragu gitu, gimana buat meyakinkannya gitu.
Baik, ini kayaknya tugas-tugas gereja-gereja ini ya. Gini, kalau saya itu jadi nanti jadi promosi gereja. Itu serba salah ini. Ada nggak di situ gereja Kristen? Ada. Nah, coba mampir ke gereja Kristen, terus datang ke sana, temuin yang namanya kepalanya, pimpinannya. Biasanya gereja itu ada kepalanya, ada gembalanya. Nah, tanyain, karena Anda seorang wanita, biasanya ketemu dengan istrinya. Saya mau dibimbing untuk mengenal Yesus, begitu. Iya, kayak masih gimana sih cara ngeyakinin aku biar bener-bener apa ya? Biar bener-bener hati teh mantep gitu. Iya, pertama-tama sebenarnya kalau mau benar-benar dari pondasi yang paling kuat, belilah Bible atau Injil, kemudian buka dan baca dan pelajari. Apa yang Yesus katakan di dalam Bible? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi mimpi ya, mengenai terang ya. Nah, Iya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Saya kutip saja ayat-ayatnya ya. Saya bantu nih. Saya bantu. Saya bantu ya. Saya balikan dulu kamera saya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-9 ya. Yohanes pasal yang ke-9. Saya balikkan kamera saya. Semoga kutipan dari Injil ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati Anda. Oke ya. Ini Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ketika kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, lalu ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini orang yang selalu mengemis?" Ada orang yang berkata, "Benar, dia inilah." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu," dan seterusnya ya. Anda bisa baca lagi selanjutnya di sini karena terlalu panjang. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi barang siapa berjalan bersama dengan Yesus, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Intinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dan mendapatkan jalan kebenaran. Seperti itu. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, untuk Maaf lebih ngomongnya belepotan. Ya, untuk lebih jelasnya itu datang kepada gereja-gereja terdekat, datangi di situ pemimpinnya, kemudian mengadakan percakapan dengan mereka supaya Anda diberikan nanti pengertian yang mendalam. Tugas saya itu adalah untuk menyadarkan orang-orang Islam dari Islamnya dulu. Nanti mengenai selanjutnya itu tugas bapak-bapak gembala gereja seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau kasih tahu nih. Kita kan ngomong terang di dalam Kristen. Terang di dalam Kristen itu adalah Yesus ya. Anda tahu terang dalam Islam itu apa? Nah, kalau terang dalam Islam itu betisnya wanita surga. Nah, nggak percaya dia. Iya. Kan cuma Kalau Islam turunan, Bang. bagaimana? Kan cuma Islam turunan. Maksudnya gimana? Bukan Islam keyakinan. Ya, cuma turunan aja yang Islam. Ya, dari lahir Islam gitu. Keluarga Islam. Baik. Jadi begini, kalau kita mendengar ajaran Kristen, tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa terang dalam Kristen itu adalah Yesus. Apa terang dalam agama Islam? Coba dengarkan ini, dengarkan. Nih ya, saya putarkan ya, sebentar. Ini pernyataan Ustadz. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Dan apabila betis mereka
betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi itu harus Anda ingat. Di dalam Kristen, terang dunia yang menerangi umat manusia di dalam kegelapan itu adalah Yesus. Ada ayatnya bahwa terang telah datang ke dunia, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Siapa dia? Dialah Yesus. Tetapi terang di dalam agama Islam yang menerangi dunia adalah betis wanita. Itu bedanya Islam dan Kristen. Silakan Anda pilih. Ya, kalau Anda sehat pasti Anda akan memilih Kristen begitu. Sehat Bang, sehat. Iya. Oke, begitu. It's me. Pai Sagala. Bentar. Apa lagi? Silakan. Sedikit lagi boleh? Apa itu? Sambil mau promosi. Apa itu? Aku jualan risoles. Siapa tahu gitu yang deket-deket Jatinangor, boleh mampir. Atau bisa kalau misalkan mau dibagiin, bisa kontak dulu. Silakan. Gitu aja Jatinangor ya. Nah, kalau di Jatinangor boleh nanti Anda cari gereja di sekitar Jatinangor. Tapi pelan-pelan. Nanti Anda yang inbox banyak ini. Anda ngaku muslimah ya. Anda begitu. Pasti nanti banyak yang inbox. Nggak apa-apa, dihadapi saja. Atau ajak mereka berdebat begitu. Bilang sama mereka. Ada yang bilang, Iya, kalau yang menerangimu betis wanita, kelakuanmu akan tetap seperti itu gitu. ya, Oke, hanya itu ya. Terima kasih banyak. Iya. Baik, sama-sama. Saya turunkan ya. Saya turunkan. It's me, Pai Sagala. Oke, baik, saya turunkan. Iya, teman-teman ya. Ya, kita tidak tahu ya. Orang naik ke sini, motifnya apa segala macam itu kita tidak tahu. Tapi saya sarankan begini. Orang-orang Kristen, jangan terlalu cepat kalian itu kalau ada orang jadi Kristen terlalu cepat, jangan. Kita itu harus benar-benar menyelidiki, menelusuri seseorang. Karena banyak orang pura-pura jadi Kristen terus hanya pansos, terus hanya ada modus tertentu. Enggak, kita harus benar-benar teliti ini. Begitu juga Pak Gembala, Bu Gembala gereja. Kalau ada orang mau jadi Kristen, diperiksa dulu orangnya. Jangan-jangan dia modus begitu. Jangan-jangan untuk ini saja begitu. Jangan-jangan cuma mau nikah aja ini orang. Tapi benar-benar dia harus memiliki pondasi dasar, benar-benar dia harus memiliki pengetahuan yang benar tentang iman kekristenan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Rehat. Saya sudah tidak live 3 hari ini, lagi menggebu-gebu ini saya mau live. Tapi kita sudah live lama ini, sudah berapa jam teman-teman? Sudah hampir 3 jam. Biasanya saya kalau 3 jam udah letih lesu live. Lanjut, baik, ya lanjut. Tapi sebelum lanjut teman-teman ya, saya sekali lagi mengumumkan, teman-teman, kita ada mission trip. Atau kita ada mau kunjungan ke Oklahoma City. Saya mau berkunjung ke Oklahoma City. Nah, mengenai apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka Rumah Apologet, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mau mensupport, saya balikkan dulu kamera saya, sebentar. Saya balik dulu aja kamera saya ke belakang. Biar jelas, bagi teman-teman yang mau mensupport ini ada dana khusus teman-teman, dana khusus kunjungan ke Oklahoma, teman-teman. Bagi teman-teman yang mensupport bisa support saya di situ ya. Jadi ini dananya bukan masuk ke Rumah Apologet, tapi masuk dana khusus untuk kunjungan ke Oklahoma, karena dalam kunjungan itu nanti kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Rumah Apologet. Tetapi dalam kunjungan itu teman-teman kita memerlukan juga sedikit dana. Jadi kepada teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support ke situ ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Ini mandiri. Biasanya kan yang BRI ya, kalau ini yang mandiri. Oke, itu saja dulu. Kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau sudah tangkap layarnya, kita kembali lagi diskusi seperti biasanya. Saya balik lagi kamera saya. Ya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya, ini ada huruf Ibrani nih, siapa ya hurufnya? Huruf Ibrani. Iya bang, sekarang saya tidak bisa membaca huruf Ibrani ya, saya akui saja. Ya silakan nyalakan kamera. Halo bang. Halo. Oke baik, saya turunkan ya karena tidak nyambung. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya.
Sahrudin. Kayaknya Sahrudin sudah naik ini tadi. Sahrudin. Ya nggak boleh tadi. Hah? Ya nggak boleh. Sahrudin. Dari macam mana? Ya. Ya, silakan Sahrudin Yang nyalakan tadi, kamera. Yang tadi, Dis. Sudah naik tadi kan? Oke, Dis. Ini yang mana Iya, orangnya? Saya lupa. sudah naik tadi. Ya, coba Yang nyalakan tadi, kamera. Yang tadi yang Ini dari sudah Madura saya. tadi misalnya. Gimana Sahrudin? Sudah memeriksa hadisnya? Jangan ngomong hadis pertanyaan saya dulu, dilanjut tadi, Dis. Jawab, Dis. Sahrudin, di sini kita Trinitas berdiskusi. kamu, Dis. Trinitas kamu, Dis. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Mau saya ulang ya, Silakan. Nah, Tuhan kamu kan ada 3. Yang katanya menyatu dalam satu. Yang saya tanyakan tadi, peran 3 Tuhan kamu itu di dalam penciptaan alam, Dis. Gimana, Dis, perannya, Dis? Mau ngapa? Peran masing-masing Tuhan kamu itu, Dis. Hah? Mau ngapain? Kalau perannya itu Jawab dong. terus mau ngapain? Kita nggak tahu bang, Loh, gimana ini Tuhan kan nyiptain langit dan penting. bumi bang. Loh. Iya, Bagaimana nggak sih, tahu Dis, kamu kita itu, nyiptain Dis? langit dan bumi. Saya kalau ditanya gimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi dalam Bible berfirman, bagaimana prosesnya saya nggak tahu bang. Terlalu tinggi itu bagi saya. Loh, ini hal ketuhanan itu hal yang paling prinsip di Islam agama, Dis. Ngapain ngomong ngerongnya dulu kamu kalau Tuhan kamu aja nggak kenal kamu, Dis? Jawab, Oke. Dis. Sudah. Iya, Sudah. ayo jawab pertanyaan saya itu. Kan sudah saya jawab tadi. Gimana cara Tuhan ciptain langit dan bumi dengan berfirman? Oh, berfirman bagaimana? Firmannya gimana, Dis? Ketika menciptakan langit bumi itu, Dis? Contoh misalnya jadilah terang, lalu terang itu jadi, gitu. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu firmannya siapa itu? Apa Tuhan bapaknya, Tuhan anaknya, Tuhan ibunya? Anda mau memeriksa begitu gimana cara nyiptainnya gitu? Iya dong. Oh gitu. Ayo, Pakai alat jelasin dong. apa meriksanya? Loh, Iya. Dis, kamu kan punya kitab, Dis. Bible, Iya, yang saya tanya Dis. meriksanya pakai alat apa? Ya pakai Bible kamu. Firmannya kamu gimana Tuhan yang Bukan, ciptain tadi alam katanya ini? Anda mau meriksa. Anda mau meriksa gimana cara nyiptain terang. Gimana? Ilmu kamu, Dis. Dengan ilmu kamu yang sering ngoceh-ngoceh itu, Dis. Ayo dong, jelasin dong. Ya sudah. Sekarang gini saja. Kita itu tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi. Kalau dalam Bible hanya mengatakan berfirman saja. Dalam Quran dikatakan dengan berkata saja. Kul. Dikatakan dengan kul. Maka jadilah. Betul? Ah, salah kalimatnya itu, Dis. Jangan sok tahu kamu, Gimana? Dis. Kun fayakun maksudnya. Kun fayakun jadi betul. Penciptaan alam itu bukan begitu, Dis. Ada proses, Dis, di dalam Al-Quran, Dis. Gimana Udah, kamu prosesnya? jangan ngomong Al-Quran. Enggak, sebentar. Saya mau Kamu tanya nggak- gimana prosesnya. Kok nanya balik? Saya kan nanya kamu, Dis. Kamu aja nggak tahu gimana kamu nanya saya. Tahu banget, Dis. Gimana cara kun fayakun menciptakan langit dan bumi? Jangan tanya saya dulu, jawab pertanyaan saya Nah, dulu. berarti jawab, Dis. benar. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Jawaban kamu apa? Jawaban kamu apa? Ayo. Kan Jawaban sudah saya kamu jawab. apa? Kita tidak tahu bagaimana caranya. Perannya gimana? Perannya gimana? Maksudnya gimana? Trinitas Tuhan kamu, Dis. Ada bapak, ada ibu yang jelas. Kalau Ada tiga-tiganya bapak, ada Tuhan, ibu. Gimana ini ada bapak, ibu bagaimana? Tuhan kamu, Dis. Ada Tuhan bapak yang Baik, disebut baik. Allah. Saya jelaskan. Saya jelaskan dengan cara yang sederhana. Terus, Saya jelaskan Ya. dengan cara yang sederhana. Begini. ayo. Bagaimana di dalam Bible itu dikatakan bahwa Bapak yang kami katakan Bapak pencipta langit dan bumi itu menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan firman-Nya. Dengan firman Tuhan langit dan bumi dijadikan. Firman Tuhannya Oke. gimana? Firman itu kan kata-kata, Dis. Bukan hanya sekedar Iya, toh? kata-kata. Bagaimana? Firman itu Bagaimana? bukan hanya sekedar kata-kata. Firman itu kalau dalam bahasa bahasa Yunani-nya dikatakan logos. Logos itu juga bisa merujuk kepada akal, pikiran, hikmat, perkataan. Tuh. Jadi dengan hikmat Tuhan, dengan logos, dengan kemauan kehendaknya atau pikirannya, langit dan bumi ini dijadikan. Nah, Oke. dikatakan dia menjadikan langit dan bumi dengan berfirman, jadilah. Nah, lalu Firmannya bagaimana? tenang. Lalu bagaimana kita yang terbatas, bagaimana kita yang tidak bisa melampaui sesuatu yang begitu besar mengenal Tuhan itu? Caranya bagaimana? Dia menjadikan firmannya itu nuzul atau datang ke dunia menjadi seorang manusia namanya Yesus. Nah, ketawa kan? Iya. Ya, Gak apa-apa. Oke lah, sudah. Tenang dulu, tenang. Biar saya jelasin. Kamu belajar kan? Nah,
Iya. Jadi ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita telah melihat Bapa yang mengutus Yesus tersebut. Jadi Yesus itu merupakan tenang dulu. Jadi ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita telah melihat Dia yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan atau bentuk daripada Bapa yang tidak terlihat. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tetapi Yesus itu adalah pengejawantahan. Begini, cara nalurinya gini, biar gampang. Misalnya saya dengan suara saya, atau saya dengan foto saya. Contoh, foto saya itu saya atau bukan? Ya bukan lah. Terus siapa foto saya itu? Iya, terus foto saya itu siapa? Gambar kamu itu bukan kamu, Dis. Iya, nah begitu juga. Yesus itu bukan Bapa di sorga, tetapi Yesus itu adalah gambar daripada Dia yang tidak terlihat. Oh iya, ya. Sudah Kemudian paham gambar itu sekarang? disembah sama kamu ya? Oh iya dong. Kemudian gambar kamu itu disembah. Iya, daripada nyembah Muhammad gimana? Kalau foto kamu itu adalah bukan kamu, kemudian itu yang disembah, apakah Disembah itu makhluk diapain? menyembah? Ya? Disembah itu diapain? Loh, ya nggak tahu diapain sama agama kamu itu menyembahnya, Dis. Yang Kamu jelas, bilang disembah, maksudnya disembah diapain? loh, kata kamu kan disembah tadi itu foto kamu itu. Kamu yang nanya sama saya, disembah maksud kamu diapain? Ya disembah, Dis. Gimana sih disembah, Diapain Dis? disembah itu? Digini-giniin gitu? Ya nggak tahu ritual kamu kayak gimana, Dis. Menyembahnya. Yang jelas kalau bukan Iya, kalau yang nggak penting kami nyembah Yesus, nggak nyembah Muhammad seperti orang Islam itu. tidak, Islam tidak menyembah Muhammad. Kita, saya penjelasin. Kalian itu penyembah Dari- Muhammad, pengkultus Muhammad, peminum darahnya, peminum kencingnya, rebutan Nah, keringetnya sebentar. kalian. Kamu itu plan Yesus katanya Pelin-pelan. firman, kemudian firman diutus. Sebenarnya Iya. Yesus diutus apa Tuhan sih, Dis? Utusan apa Tuhan Yesus itu? Kalau kata kamu Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga, jawabannya tidak. Kalau Tuhan itu merujuk kepada gelar, jawabannya ya. Nah, makin pening lagi kan kamu kan? Makin pening lagi Yesusnya, kamu. Yesus. Penjelasan kamu yang pening, Dis, nggak jelas, Dis. Nah, masalahnya kamu yang pening, kamu yang nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Itu Tuhan apa sih? Jangan berlari, Dis. Baik. Sekarang kamu saya tanya dulu pengertian Kamu Tuhan tadi itu apa? menjelaskan. Firman itu kemudian diturunkan ke dunia. Berwujud Yesus. Pengertian Dan Yesus Tuhan itu diutus. apa? Kamu udah dapat koin 4.000 itu loh. Kamu harusnya udah agak fresh pikiranmu, otakmu. Walaupun nggak tahu itu dari orang salah kirim. Dengar, tenang. Kamu Gini. jelasin. Coba kamu tenang dulu, bisa tenang? Bisa tenang nggak? Bisa tenang? Yesus ngejelasin. Saya Bisa sudah tenang tenang, nggak? Dis. Bisa tenang nggak? Tenang, Dis. Baik. Yesus. Coba kamu Yesus- ngikutin. Saya nggak mungkin ngegitu dengan logika kamu, Dis. Apakah kamu bisa menenangkan diri dulu? Kamu yang tenang, dengerin dulu Duh, saya gimana? ngomong. Gimana sih ini? Dengerin dulu saya ngomong, Dis. Sahrudin, dengerin ya, dengerin. Oke, sekarang- Kamu sekarang nanya saya- sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, betul. Di dalam Jawab. otakmu Yesus itu Tuhan maksudnya gimana? Yesus itu Bapa di surga gitu. Loh, tadi kan ada 3 sih. Yesus itu statusnya kan Tuhan anak, Dis. Menurut agama kamu, Dis. Iya betul. Dan saya juga percaya setan itu juga Tuhan. Tuhan kalian itu setan itu gimana? Anda tahu nggak ketika Anda ngomong Tuhan tuh maksud Anda apa? Tuhan Ya, itu adalah sebuah gelar, sebuah jabatan. Bahasa Oke. Arabnya Rob. Anda paham itu? Ya, ya. Oke. Muhammad itu Robnya umat Islam juga nggak? Tidak lah. Ya belajar dulu Anda. Belajar dulu. Tidak, Dis. Kalau nggak belajar ya Nah, itu- susah. Itu salah kamu, Dis. Muhammad Salah kok disebut roh. saya. Bukan salah saya, salah daripada kamu yang nggak paham-paham. Sebentar, Tuhan saya itu bukan Rob, tapi Al-Ilah. Tuhan saya Al-Ilah. Loh, Rob itu adalah pekerjaan, Dis, dari Al-Ilah. Apa? Robbul Alamin, mengatur. Iya, apa arti Rob itu? Rob itu apa artinya? Mengatur. Oke, siapa yang mengatur kamu? Al-Ilah. Muhammad tidak mengatur kamu? Tidak dong. Muhammad tidak mengatur siapa? dia. Dis. Oke, jadi Muhammad harus kamu patuhi nggak? Hah? Iya. Muhammad harus kamu patuhi. Tapi bukan sebagai Tuhan ya, sebagai utusan yang diutus Tuhan. Inilah makanya saya bilang botolnya setengah mati. Kamu Sahrudin, kalau Dis. makanya gini loh. Kenapa diskusi kita menjadi buntu? Karena Anda Bukan itu buntu. tidak paham definisi sebuah kata. Kalau Anda Anda tidak yang paham tidak sebuah kata, maka diskusi kita Anda akan yang buntu tidak terus. paham. Rob kamu anggap Tuhan, bukan Dis. Jadi Tuhannya Rob, Islam definisi itu Rob apa? Allah.
Definisi Rob itu apa? Pengatur, artinya Rob itu yang Pengatur, mengatur. baik. Kalau kamu bilang kepada Allah, ya Rabbi, apa artinya? Ya karena Tuhan yang mengatur saya, Dis. Itu pekerjaan Tuhan. Ya kan, nggak ngerti kan? Makanya jangan hanya bisa framing kamu, Dis. Ya, kalau Framing. ketemu orang, Bukan framing, yang mengakui itu orang-orang Islam sendiri. Gimana sih? kalau ketemu orang awam, kamu bisa memakai Rob itu sebagai senjata. Justru karena Anda orang awam, makanya Anda tidak paham. Kamu awam terhadap Islam, Dis. Jangan sok tahu tentang Islam kamu, Dis. Baik. Kamu bahasa Gak Arab aja apa-apa. nggak tahu. Saya harus menunjukkan orang-orang Islam saja ya, supaya Anda paham. Gini. Coba kamu dengerin ini. Kamu dengerin, tenang. Kamu dengerin ini. Nggak perlu. Saya Kalau pertanyaan begini saya gini, kan belum- kalau kamu tidak mau Bentar. mendengar, kalau kamu panik, bagaimana kamu bisa nerima poin daripada saya? Ya, poin kamu nggak ada. Saya Nah, tadi coba kan kamu tanya dengerin ini. itu. Kamu dengerin ini. Kamu dengerin ini dulu. Bentar, kamu- Dengerin ini. Harus dengerin saya dulu. Debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini Oh, satu, kemudian dua. Dengar. selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua robmu. Nih, lagi bukan hanya satu. Yusuf PI. Nih, nah, perhatikan. Apakah Muhammad itu bisa disebut? Ngapain, Dis? Dengerin itu, Dis. Iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Apakah Ah, baik. Biar cuma satu, nggak cukup kalau satu, nggak cukup. Udah. Nih, lagi. Biar saya tunjukin sama kamu. Nih, dengarkan. Jawab. Itu cuma alasan kamu untuk Iya, tidak menjawab pertanyaan iya, saya. ada Dis, namanya- Yesus itu siapa? Ngapain kamu nunjukin Yesus sama saya, Dis? Nah. Jawab dulu pertanyaan saya, Dis. Jelas tuh, jelas kan? Bagikan. Jelas kan? Teman-teman, Yesus itu siapa? di apa? Jawab. Agama apakah? Itu yang bukti kamu nggak bisa adalah jawab pertanyaan saya. Nah, kamu tiap hari kok mempermasalahkan Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan atau utusan. Sedangkan Muhammad utusan nggak? Utusan dong. Tapi kenapa dia Rob? Siapa yang bilang itu? Iya, teman-temanmu. Yusuf PI mengakui, Rashid mengakui, Tasik Ngaji mengakui, siapa lagi? Rijal mengakui. Muhammad Rob tapi utusan gimana? Rob kok utusan? Itu sama dengan pertanyaanmu, Yesus Tuhan kok utusan? Tololnya pertanyaanmu sama dengan tololnya Muhammad Rob adalah utusan. Gimana Anda ini? Dengerin saya dulu. Rob tahu kamu Dengerin. artinya? Rob tahu kamu? Muhammad Rob atau tidak? Rob tahu nggak kamu apa artinya? Arti daripada Rob adalah orang yang mengendalikan, mengatur, memimpin, mengepalai. Itu arti Rob. Rob itu statusnya kalau ada di Muhammad. Nah. Dengerin dong. Bagaimana kamu bertanya kepada saya, kenapa Yesus Tuhan tapi dia utusan? Sama tololnya dengan pertanyaan, kenapa Muhammad Rob tapi diutus sama Rob? Mana Anda ini? Rob yang dikonotasikan kepada Nabi Muhammad itu bukan sebagai sesembahan. bukan Sama Dis. dengan kata-kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Berarti paham. bukan Yesus ya. Yesus Kalau bukan kata Allah. Tuhan merujuk kepada Bapa di sorga, jawabannya bukan. Jangan berbelit Yesus Tuhan. Jangan berbelit, gimana nih? Bentar, saya naikkan satu orang Muslim, sebentar. Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan Sebentar. bukan. Saya naikkan satu orang Jangan Muslim, naikkan biar orang Anda lain paham, dulu, Dis. biar Anda nggak Jangan takut, orang biar lain Anda nggak dulu. naik. Tuhan. Jangan naik Dari orang tadi lain Anda naik dulu. Tuhan, Yesus Tuhan Tuhan aja. Mana Rijal ini? Yesus Sebentar. Tuhan bukan, Dis. Kita kasih naik dulu Alah, Rijal. Jangan naikkan orang lain dulu, Dis. Kita Biar Anda selesaikan paham. dulu. Mana Rijal? Biar saya suruh Rijal ke sini. Yesus Tuhan. Mana si Tuhan Rijal? bukan. Jawab dong. Tidak Alah, keluar si Rijal. Bisanya kamu berkelit Ya, Yesus Tuhan belajar bukan. dulu Anda agama Islam. Belajar Anda dulu yang Anda harus definisi belajar. sebuah kata. Kalau Anda Yesus nggak belajar Tuhan gimana bukan. kita mau diskusi? Yesus Tuhan bukan. Ya, Terus kenapa dibilang utusan tadi? Sama kamu? sudah. Muhammad Rob bukan? Bukan. Kenapa teman-temanmu bilang Muhammad itu Rob? Itu tidak tahu mereka. Kan saya bilang Rob yang Sedangkan dikonotasikan kamu kepada- saja tidak tahu Muhammad suruh minum kencing onta, suruh nyium batu. Sementara kamu nyala-nyalain mereka. Kontak lagi yang kamu Loh. bilang Itu bukti kamu tidak mengerti agama Islam, makanya kamu tidak bilang Muhammad itu Rob.
Bukan memang, Dis. Bukan Rob sebaliknya loh. Al-ilah. Oh, Muhammad Rob atau bukan? Rob dengan al-ilah Oh, beda. Rob atau bukan? Siapa itu? Ah, musing dia. Musing dia. Muhammad Dis. itu Rob atau bukan? Bukan. Ah, Sudah saya oke, bilang, apa Bu. definisi Rob? Yang mengatur sudah saya Yang bilang, mengatur. Bu. Oke, Muhammad mengatur nggak? Shh, Muhammad mengatur umat Islam nggak? Mengatur dengan ajaran Islam. Berarti dia Rob nggak? Bukan. Nah kan pengak. Pengak dia. Pengak dia. Dia pengak setengah mati, pengak. Sebentar, saya ulangi lagi. Apakah definisi Rob? Shh, apakah definisi Rob? Yang mengatur di Yang mengatur. Stop. Apakah seorang Muhammad mengatur umat muslim? Bukan Nabi Muhammad yang mengatur, tapi agama, Dis. Jadi Muhammad tidak mengatur umat muslim. Tidak dong, Islam yang Terus siapa yang ngatur? Terus siapa yang ngatur umat Islam? Siapa yang ngatur umat Islam? Agama. Umat muslim. Agama Islam. Kalau sholat, Anda harus begini. Masuk kamar mandi harus begini. Kemudian kalau Anda jalan harus begini. Jenggot, siapa yang ngatur begitu? Agama itu, Dis, cuma penyampaiannya melalui Nabi Muhammad, Dis. Nah, berarti siapa yang ngatur? Agama, bukan Nabi Muhammad itu. Agama datangnya dari mana? Dari Allah, Dis. Al-ilah, Allah datangnya Dis. dari mana? Loh, ya nggak tahu, Dis. Enggak tahu. Kita ikuti logika berpikir dia. Bagaimana kamu katakan Muhammad tidak mengatur umat Islam, sementara semua dalil-dalilnya dari Muhammad? Apa yang katakan semua dari Muhammad? Perintahnya datangnya dari Muhammad, tapi Muhammad tidak mengatur umat. Gini, bagaimana kamu gini? Ini. Ada hadis. Dengerin, Dis. Bagaimana? Ada. Dengerin, Dis. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Sesuatu yang dikatakan. Siapa yang Dengerin mengatakan? dulu, komentar. Siapa yang mengatakan? Wa ma yantiqu Saya anil tahu hawa ayatnya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya tahu. Siapa yang mengatakan? Sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang berangkat dari dirinya sendiri, Dis, tapi wahyu dari Allah. Dari Maka wahyu dari Allah. otomatis, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan murni Nabi Muhammad yang mengatur, Dis. Itu hanya adalah firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mengatur. Sudah bisa saya tanggapi? Dis. Sudah bisa saya tanggapi? Boleh. Oke. Semua yang diucapkan Muhammad bukan berasal dari dirinya, tetapi berdasarkan dari wahyu yang diucapkan, betul? Iya, betul. Baik. Minum kencing onta dari mana? Mau Geleng-geleng minum kepala. Kok geleng-geleng kepala? Dengerin dulu, Dis. Sebentar, ini terakhir nih. Minum kencing onta dari mana? Ya ini saya jelasin, Dis. Memahami hadis Nabi itu tidak bisa hanya dengan terjemahan kayak kamu itu, Dis. Ya udah, bahasa aslinya gimana? Saya mau belajar. Di situ minum kencing onta enggak? Sebentar, ada asbabul wurudnya, Dis. Mulai Ada sebab-sebab. akrobat nih. Oke, waktu Muhammad nyuruh minum kencing onta itu wahyu atau bukan? Apa? Waktu Muhammad menyuruh minum kencing hewan supaya diminum oleh kalian, itu wahyu atau bukan? Perintahnya tidak segamblang itu, Dis. Katanya tadi semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya, betul? Betul. Berarti yang diucapkan Muhammad menyuruh minum kencing onta itu wahyu dari Allah. Betul. Iya. Kenapa Anda tidak beranu? Kenapa Anda beranu? Kenapa Anda melawan? Berarti Anda melawan, Anda durhaka Anda kepada Muhammad Anda. Orang bego ini kalau kayak gini. Duh. Tadi kasih kesempatan ngomong ini. Sempat. Orang kasih kesempatan ngomong ini. Ketika Muhammad menyuruh minum kencing hewan, kenapa Anda nggak minum kencing hewan? Oke, nanti itu saya jawab ya. Nanti itu saya jawab ya. Jangan nanti, sekarang. Wahai Jangan penyembah saya- Muhammad. Yesus itu siapa, Dis? Wahai penyembah Muhammad yang nggak sadar menuhankan Muhammad, saya cuman bilang kepadamu, Muhammad itu Rob kalian, Tuhan, Tuan kalian, Gusti kalian yang mengatur kalian. Rob bukan Tuhan loh artinya. Yang artinya Tuhan itu ilahun. Oke, baik. Saya tunjukkan kata Rob di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah. Kamu bilang Rob artinya bukan Tuhan. Memang Anda ini, bebal Anda ini. Baik. Saya tunjukkan. Al-Fatihah. Sebentar. Kamu menghilangkan Kita jejak kasih pertanyaan tunjuk saya. sebentar. Sebentar. Kemampuanmu, Dis. Sebentar. Jawab Saya balikan dulu kamera saya. Kamu bilang Rob bukan Yesus Tuhan. jawab. Sungguh nekat yang nyata. Nih. Lihat. Alhamdulillahi Rabb. Ada kata Rob nggak di sini? Ya, betul. Oke, apa arti Rob? Yang mengatur, Dis. Mana di sini yang mengatur?
Mana di sini? Itu biar mudah memahami saja itu, Dis. Oke, berarti kata Rob di sini diterjemahkan sebagai apa? Al-ilahu, Dis. Al-ilahu Tuhan, Dis. Udah kau tidur di bawah sana. Udah. Kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tidur. Aduh, sulit. Makanya kau jangan bingung. Yesus Tuhan. Tapi kok Yesus utusan? Bingung kau kan? Bingung. Kau tanya itu sama yang bilang Muhammad itu Rob. Bagaimana dia Rob tapi dia utusan? Biar otakmu sembuh. Gimana Anda ini? Di dalam agama Islam, Muhammad itu Rob. Tetapi dia utusan. Saya aja nggak bingung. Kenapa Anda bingung Yesus itu Tuhan tetapi utusan? Botolmu setengah mati. Baik, silakan. Saya lanjutkan kembali. Makanya Anda tidak tahu. Setan itu menjadi Rob orang-orang yang menjadikan dia Rob. Setan itu adalah Tuhan terhadap orang-orang yang mempertuhan dia. Definisi Tuhan aja Anda nggak tahu gimana. Tiap hari Tuhan, tapi nggak tahu Anda Tuhan itu apa. Oke, kita kasih naik ada Harun. Ya silakan Harun. Iya, biar dapat koin nyasar. Biar dapat koin nyasar dia, dapat koin dia. Tahu baru naik udah dapat koin 4.000. Baik, kita kasih lanjut. Iya. Kadang-kadang orang-orang yang ngasih koin itu juga nggak tahu cara ngasih koinnya gimana. Iya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita kasih lanjut ada Nita. Yo, Nita silakan. Halo Nita. Nita Love Rohim. Silakan nyalakan kamera Anda. Buka kamera. Dan kamera nih. Bisa menyalakan kamera? Tiap hari pertanyaannya itu aja. Apakah Yesus itu Tuhan atau utusan? Nita? Ya. Oke, Bang Edis ya. Bang, tenang dulu bang. Bisa nggak duduk bang? Abang punya tulang belakang? Punya. Bisa Emangnya lu duduk? punya doangnya. Bisa duduk? Oh, bisa duduk ya, ini duduk ya. Coba silakan duduk. Duduk. Ya, oke ya. Gitu ya, silakan. Coba bang, penerangannya bisa dibagusin bang? Dari kemarin. Penerangannya? Ya, ini penerangan nih ya. Coba kacamatamu dibuka dulu. Ya, bentar. terangin ya. Kenapa kacamatanya dibuka? Biar ngapa bang? Mata kamu kan belum terang. Terang ini bang, ini kacamata ini terang ini saya bisa lihat dengan jelas. Rambut anda dicat kan? Ya kan? Silakan. Gimana? Ya. Apa mau Anda utarakan? Nggak mau utarakan, ini dari tadi ya, dari kemarin aku lihat kamu ya. Nah, di sini memperdebatkan agama terus ya. Kamu tahu Tuhan nggak? Tahu dalam pengertian bagaimana itu? Ya, tahu Tuhan nggak? Ya tahu lah. Tahu, ketemu ya. Terus masuk akal. Oh, kalau ketemu saya belum ketemu. Ketemu ngeliat gitu ya. enggak? Oke, belum ketemu ya kamu ya. Ngeliat ketemu gitu belum. Kayak aku ngaku-ngakunya Muhammad gitu belum pernah. Ya, kalau kamu belum ketemu Tuhan ya, makanya kamu itu nggak bertuhan namanya, belum temu ya. Anda udah ketemu? Udah. Di mana? Tuhan itu nggak kelihatan mata wujud ya, mau wujud Ketemu di mana? Ya. Kamu nggak tahu ya? Berarti selama ini ya kamu bertuhan itu bodoh. Hanya berasul kamu ya. Hanya berpemimpin berrob saja, nggak tahu Tuhan yang asli. Oke, baik. Sebenarnya. Saya mau tanya dulu, berarti Anda kan sudah ketemu Ya. dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, udah ketemu? Oh, udah, surga saja dijadikan ya. Alam ars. Sebentar, tenang. Ketemunya tanggal berapa? Masalahnya gini, ketemu itu apa di sini? Nah, makanya tadi saya bilang ketemu itu dalam pengertian bagaimana? Tahu dalam pengertian bagaimana? Supaya bahasa kita tidak kacau. Gini, ketemu hakikatnya. Kamu di sini ada Ketemu Tuhan. hakikatnya. Tadi Anda bilang ketemu, berjumpa face dengan face, ketemu ngelihat. Sekarang Anda ganti ketemu dalam pengertian yang lain. Gimana Anda ini? Gantian dulu, gantian. Aku silakan. jelasin dulu ya. Kalau belum jelas, nanti kamu otakmu itu kosong terus dalam bertuhan ya. Tuhan itu bukan makhluk, Dis. Oke, baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Kamu malah ngajak bahasa Indonesia bahasa Arab. Kamu ke Arab saja kalau mau bahasa Arab ya. Bukankah kamu setiap hari doa pakai bahasa Arab? Bukan kamu sholat pakai bahasa Arab? Ya, kita pakai bahasa Indonesia yang di sini tahu makna dan arti ya.
Kita lagi bahasin apa ini? Lagi bahasin Quran apa bahasin teks bahasa Indonesia? Nah, kamu bilang di sini baginda Muhammad toh. Baginda Isa itu semuanya para rasul, goblok ya. Kalau ngaji yang bener kamu itu. Jadi di sini ada Tuhan dan ada pemimpin, itu beda. Tuhan Oke. bukan makhluk. Kalau Baik. para pemimpinnya itu utusannya itu makhluk semua. Jadi kamu itu makhluk atau Tuhan? Sudah. Udah gimana kamu itu? Belum. Oh, silakan Asal saya lanjutkan. dulu ya. Silakan lanjutkan Kamu narasimu, mengerti. silakan. Dari kemarin saya lihat kamu ya di sini mendebatkan agama terus. Toh kamu bukan pembawa agama dari awal loh. Bukan pembawa. Sebentar. Jangan ceramah. Poinmu apa? Poinmu. Poinnya kamu itu sadar dulu ya. Jangan Sadar dulu. mengolok-olok agama yang lain ya. Mengolok-olok. Agama. Dari mana saya mengolok-olok? Kenapa kamu katakan baginda Muhammad di situ air kencingnya itu gimana? Kamu Lu baginda gimana Muhammad kencingnya Muhammad itu memang diminum sama pengikutnya Muhammad. siapa yang minum? Kamu enggak. Belum tahu dia tak iya. Pantesan kamu masih Islam. Lihat ya. Sebentar. Muhammad itu cahaya, bukan raga ya. Sebentar. Kamu udah tahu kencingnya Muhammad diminum? Gimana? Baik, sebentar. Aduh. Kencingnya, tahu nggak? Tidak tahu dia kencingnya Muhammad diminum sama pengikutnya Muhammad. Aduh, baik. Sudah bisa gantian? Iya. Shh, mau gantian? Bisa gantian? Enggak, dulu. Belum. Silakan. Baginda Muhammad itu raganya namanya Ahmad. Cahayanya. Bukan bahas itu namanya kita, Muhammad. bukan bahas itu. Ya, Kencingnya Muhammad diminum betul atau tidak? Enggak betul. Baik, kau coba dengarkan ini. Kamu dengarkan ini. Dengarkan. Coba. Waduh. Kamu bukan utusan. Apakah mau mendengar kencingnya Muhammad diminum? Enggak. Kamu pengikut, aku juga pengikut ya. Ada utusannya yang membawa. Yang resmi Oke. kitabnya ya. Oke, sebentar. Apakah Anda izinkan saya memutarkan sebuah ceramah tentang air kencing Muhammad yang diminum? Siapa Injil? Bentar dulu, Injil yang membawa ke dunia siapa? Ini kok lari-lari ini yang ditanya bahasanya apa? Lari kemana-mana. Gimana jelasnya? Kamu pakai bahasa Injil di situ ya. Kencingnya Muhammad Siapa? diminum betul atau salah? Ada, tidak usah ngomong kencing. Yang ini kamu kencingmu itu yang diminum para pengikutmu semua itu. Kan fitnah lagi kan? Bukan Islam kalau nggak memfitnah. Udah sinyalmu macet-macet. Teman-teman, apakah macet kencingnya sinyal. Muhammad diminum? Nah, kamu nonton di bawah dulu. Sinyalmu bagusin. Dengerin teman-teman ya. Apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Nih, inilah kehebatan Muhammad dan inilah kenapa Muhammad disembah, dituhankan orang Islam. Dengar. Tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Muhammad kalau berjalan tidak ada bayangannya. Gondoruo. Lu ya kan? Kalau kita nonton film vampir, ya kan? Tidak ada bayangannya. Muhammad kayak gitu. Tidak memiliki bayangan. Nah, lanjut. Waladzillah, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bangkana nurul, karena baginda Nabi itu adalah nur. Maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi karena Nah, ludah Muhammad jadi rebutan. Muhammad yang ludah. Ludah Nabi, saudara-saudara, ludah Nabi. Kurang bagaimana Muhammad disembah dan dituhankan orang Islam? Lanjut. lebih wangi daripada minyak kasturi. Wah, ludah Muhammad lebih wangi dari minyak kasturi. Kurang bagaimana? Tidak ada nabi yang ludahnya dijadi rebutan selain daripada Muhammad. Lanjut. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat. Lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Nah, kalian tahu tidak, Muhammad itu dikultuskan, didewakan, dituhankan orang Islam. Makanya kalau
Anda berani ngomong sama Muhammad, putus leher Anda. Karena itu adalah sosok yang sangat dituhankan orang Islam. Lanjut. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan dia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur dia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Sudah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah. Beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair, maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Nah, darahnya Muhammad diminum. Darahnya Muhammad diminum. Kelak para pengikutnya. Kencingnya. Wah, kencing. Dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, dalam perang Uhud itu, lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut, diminumlah darah yang mengucur dari kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, angkat gunung itu, lemparkan dia kepada musuh-musuh. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempat. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam, pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana dia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Nah, kencingnya Muhammad diminum, darahnya Muhammad diminum, keringetnya Muhammad jadi rebutan, bekas air cucian, air bekas cuci-cuci wudhunya Muhammad jadi rebutan umat Islam, keringetnya Muhammad jadi parfumnya orang Islam. Makanya saya bilang Muhammad itu adalah dewa pengkultus, dikultuskan orang Islam. Namanya Muhammad saja dipajang di samping nama Allah itu. Pergi ke masjid, lihat di masjid. Apa ada namamu ada di situ? Mana ada namamu itu? Yang ada di masjid nama Allah dan Muhammad. Nah, padahal Muhammad seorang berdosa yang tidak pantas diikutin. Mana orang-orang? Ayo silakan, yuk. Datang kemari. Coba diskusi dengan memberikan bantahan-bantahan. Yo, silakan. Hamdan Syukron, silakan. Gimana kalian ini? Silakan nyalakan kamera Anda. Hamdan Syukron. Hamdan? Siap. Ya, Anda Muslim Hamdan? Oke. Ya, silakan. Ya, Hamdan Syukron, saya konfirmasi lagi. Anda seorang Muslim, betul? Muslim dong. Oke, Bang Hamdan. Dari semua yang saya utarakan tentang agama Islam, tentang Muhammad, tentang hadis Quran, adakah yang saya ucapkan tadi merupakan fitnah? Betul, itu bukan fitnah. Betul semua. Gimana Anda mengakuinya? Kenapa saya dimarah-marahin? Orang yang saya katakan benar. Betul, itu bukan fitnah. Bukan fitnah. Ya. Sebentar, Anda jangan-jangan pura-pura Islam ini. Sebentar. Saya tes dulu bacaan. Coba. Sebentar. Coba bacakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Coba. Maksud Nanti Anda pura-pura jadi Islam bela-belain saya nih. Oten menyamar katanya. Coba. begini maksud saya. Ya, saya Enggak, sebentar Hamdan. Coba kutip ayat Al-Quran, bacaan Quranmu supaya orang yakin bahwa Anda Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Sah, sudah cukup, sah, cukup. Oke, Anda seorang Muslim. Apakah Anda dapati yang saya katakan tentang agama Islam, tentang Quran, tentang Muhammad merupakan fitnah? Apa yang tadi kau sampaikan, Edis, itu bukan fitnah untuk tahap awal. Cuman ketika kau meneruskan ucapan tersebut menjadi sebuah framing, itulah yang fitnah. Yang mana yang fitnah? Coba tunjukkan satu. Apa yang fitnah? Oke, ketika framingnya itu betul. Yang Edis sampaikan bahwa ada sahabat yang bertabarruk kepada keringatnya Nabi.
ya kan, kepada darahnya Nabi, dan kepada sorbannya Nabi. Nah, itu merupakan tabaruk, bahasa Arabnya khut min barokah, Ya, mengambil fitnahnya di mana Bang Hamdan? Nah, ketika Bang Edis mengatakan framingnya, ya, fitnahnya, itu Bang Edis mengatakan bahwa Muhammad itu berdosa. Kenapa orang berdosa jadi panutan? Berat ini saudara. Jadi Anda tidak mengakui Muhammad itu seorang berdosa? Gimana coba ayatnya? Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua jelas-jelas di sini dikatakan Muhammad seorang berdosa. Aduh. Baik, saya tampilkan ya suratnya ya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya tampilkan ayatnya di layar. Perhatikan, surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Kelihatan ini? Ya, Arabnya Surat Al-Fat yang kedua. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, dalam kurung maksudnya Muhammad, atas dosamu. Berarti di sini Muhammad berdosa nggak? Arabnya, saya butuh Arabnya. Oke, Coba baik, kita Arab. tampilkan Arabnya. Nah, Nih. Terjemahannya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu. Mu di sini siapa? Oke, baik, saya jelaskan ya, Dis ya. Sebenarnya enggak, jangan dijelaskan dulu. Mu di sini siapa? Oke, itu kepada Muhammad. Oke. Nanti saya- Agar Allah memberikan ampunan terhadap dosamu. Berarti siapa yang berdosa di sini? Oke, nah, silakan ke Papa, Dis, bacakan Enggak, aja. saya tanya kepada Anda, siapa yang kepadanya diberikan ampunan dosanya? Nggak boleh begitu, Dis. Diskusi begitu. Jelaskan aja dulu sama Dis. Diskusi Baik, boleh. kita baca tafsirnya. Kalau saya yang mengatakan nanti dibilangin saya menafsir-nafsir, kita baca tafsirnya. Baik. Nggak, Kita bukan baca tafsirnya. Al-Qur'annya langsung, Dis. Dis, saya butuh Al-Qur'annya langsung. Al-Qur'annya langsung. Ada ayat, Dis, ya. Apa itu? La yaghfiru lakallahu ma qad ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu. Nah, itu maksudnya, Dis. Allah sudah menjamin Nabi Muhammad itu terhadap dosa-dosanya. Artinya Nabi Muhammad itu tidak punya dosa, Dis. Maksudnya Dosa-dosanya tapi tidak punya dosa. Dosa-dosanya tapi nggak punya dosa. Ini aduh gimana nih? Oke, ini sebentar. Bang, Anda tahu Opi? Sebentar, tahu Opi Andresta? Tahu nggak Opi Andresta? gimana? Opi Andresta itu punya lagu begini. Andai aku jadi orang kaya. Sebentar, tenang. Tadi Anda bilang diampuni dari dosa-dosanya, tapi dia nggak punya dosa. Ini gimana? Gini. Jadi baik dosa yang andai kata dosa yang sudah ataupun yang akan ataupun yang nanti itu tetap sudah ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu Iya, berarti dia melakukan dosa nggak? bukan seperti itu. Maksudnya adalah dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ini teman-teman. Ngapain dia diampunin dari dosa kalau dia tidak berdosa? Kenapa dia tidak berdosa? Karena kalau seandainya dia berdosa, kita bertolak tampilkan. belakang dengan ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Baik. Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Anda ada Quran nggak di situ, Bang? Enggak, saya insya Oke. Allah paham Al-Quran. Baik, kita buka Quran surat Muhammad ayat yang ke-19 ya. Quran silakan. surat Apalagi? baik, Quran surat Muhammad ayat 19. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Makanya diawali dengan taqaddama min dzambik wa ta'akhkhar wa ma Baik. ta'akhkhar. Baik. Kita tampilkan ya. Memang berat ini orang Islam nih nggak ngerti Qurannya. Oke. Mau saya langsung baca gitu. Oke. Ini Quran ya. Surat Ya. Muhammad ayat yang ke-19, betul? Ya, saya baca dulu ayatnya boleh? Silakan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minas wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Coba terjemahan apa menurut versi itu? Artinya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti disuruh nggak Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan orang-orang mukmin? Itu atas dosamu kemana itu? Ketahuilah, tenang. Ketahuilah, maksudnya siapa yang disuruh mengetahui itu maksudnya Muhammad. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kita pasti lihat nih, tafsirnya. Nah, silakan baca. Ya, dikatakan di tafsirnya. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin.
Nih, Terus dosanya siapa yang dimohonkan ampun? Dosanya Muhammad. mana? Nih, Mana? Mana dosa Muhammad? Ada lafaz Muhammadnya nggak di situ? jadi siapa yang disuruh mengampuni nih? Enggak, ada kata Muhammadnya gitu, mu-nya di situ. Oh iya dah, mu di sini ditujukan kepada siapa? Ya, kalau di situ nggak ada kata Muhammad kan? Ya sudah, kalau gitu mu di sini ditujukan kepada siapa? Kalau itu tidak ada kata Muhammad, ya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala mempertegas Muhammad, ya Muhammad. Oke, pertanyaan saya mu di sini kepada siapa? Menjadi sebuah tuntunan, menjadi sebuah pengajaran kepada umatnya bahwa bukan hanya mendoakan kepada orang lain, tapi doakanlah diri dia sendiri. Paham nggak? Itu ayat menjadi ibaroh, menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk yaitu mendoakan orang lain, terlebih dahulu mendoakan diri sendiri. Oke, Paham baik. nggak? Mohonlah ampunan atas dosamu. Mu di sini siapa? Itu bentuk pengajaran, bukan arti Nabi Muhammad punya dosa, bukan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Mu di sini Nama siapa? Muhammad di situ. Nggak ada nama Muhammad. di Ya udah, situ. mu di sini siapa berarti? Nah, makanya kalau tidak ada nama Muhammad itu menjadi sebuah bentuk pengajaran, Dis. Kalau di awal itu jelas, fa'lam kalimah fil amr. Bukan itu yang saya tanya Hamdan. Mu di sini siapa? Menurut Edis, apa mu di situ siapa? Anda ditanya kok malah nanya saya balik? Ya, saya itu jelaskan. Oke. Itu walaupun Oke, kepada ini Al-Qur'an ini firman siapa? kalam Allah Kepada siapa? disampaikan kepada Nabi Muhammad. melalui Oke, malaikat berarti di sini yang berbicara Allah. Allah berbicara kepada Muhammad. Malaikat Jibril. Oke, menyampaikan. Jibril berbicara kepada Muhammad. Ya, Oke, menyampaikan. ketahuilah siapa yang disuruh mengetahui? Oke, Nabi Muhammad. Oke, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya. Serta Ya, mohonkanlah ampun atas dosamu. Berarti mu di sini masih merujuk kepada yang diketahui ini enggak? Oke, katakanlah begini di situ mu-nya kepada Muhammad. Katakan Oke. seperti walaupun Oke, sebentar. Tenang, Hamdan, tenang. Yang Mohonkanlah tadi ampunan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Berarti dosanya Muhammad, betul? Iya, katakanlah seperti itu menurut engkau. Andai kata seperti itu. Oke, berarti Muhammad berdosa enggak? Enggak. Kalau itu beda lagi. Gitu loh, Dis. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang waras di detik yang sama Islam. Mau diskusi atau mau framing doang gimana sih di sini? Ya bagaimana mau diskusi, orang kamunya saja udah jelas-jelas di situ Muhammad, kamunya muter-muter. Nah, sekarang begini, sekarang gantian boleh saya tanya, Dis. Silakan. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya masih bingung itu, Dis. Itu bulak-balik itu bahasanya. Pada Mana? mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya bingung gitu. Nah, Kenapa? Ya, karena Anda masih Islam, makanya keluar dulu dari Islam biar nggak bingung. Terjemahan 2013 sampai sekarang itu banyak perubahan, Dis. Ya, Ada yang- karena Anda masih Islam, makanya Anda bingung. Yang mengatakan lokok, Keluar dulu dari Islam biar tidak ada yang bingung. mengatakan kalam, itu yang benar yang mana, Dis? Ini kok kitab orang umat Kristen ini kok nggak ada yang relevan gitu, berubah-berubah itu terjemahannya. Oh, kalau Yang salah terjemahan, siapa, Dis? kalau terjemahan itu jangankan Bible, Quran aja terjemahannya ganti-ganti. Ganti-ganti di mana? Ganti-ganti di mana coba? Oke, ada nggak Quran terjemahan Depak tahun sekian, terjemahan Depak tahun sekian ada nggak? Oke, coba buktikan. Kenapa kok harus ada tahun sekian? Justru yang lebih parah, Dis, di Bible itu. Kok Yohanes pasal 1. lari sih? Kamu tadi mengkritik bahwa terjemahan Bible berubah. Nah, Terjemahan Quran Kementerian Agama berubah Oke nggak? lah. Oke, katakanlah berubah, andai kata begitu berubah. Nah, kenapa Anda mengkritik sesuatu yang ada di dalam agama Anda? Walaupun berubah, tetap dia pada tempatnya, Dis. Beda dengan Bible Yohanes Loh. 1 pasal 1. Yang berubah yang nggak ada tempatnya itu justru dalam agama Islam. Tadinya anaba susu besar, terus kemudian terjemahan berikutnya hilang susu besarnya. 2014 ada yang mengatakan kalam, ya kan? Kemudian di 2019 Allah dan lain sebagainya. Yang benar yang mana ini? Nggak ada di situ Allah, nggak ada. Oh, dia Sejak kapan ada Allah di situ? Kan Allah di situ bahasanya, Dis. Orang kamu saja nggak bisa baca kok. Tadi saya yang baca. Nah, Coba, terus gini, Dis. kalau kamu Coba, baca Dis. ini apa? Sebentar. Baik, Ini orang Islam yang nggak bisa baca. Kita didik dulu ya biar kita bisa baca. Sebentar nih. Pertanyaan yang kedua, Dis, ya. Boleh, Dis ya. Coba nih. Ini huruf apa ini? Itu ejaannya. Kalau Sebentar, ini huruf apa? A, Ini? L. Ini? Udah Allah itu. Kenapa Anda baca Allah? Nah, tapi kalau keimanan orang Islam itu Allah. Keimanan, kita nggak bahas keimanan. Emang kita bahas iman. Ini bacaannya apa? Dis, kalau dari Arab itu nggak begitu, Dis. Ini huruf apa ini? Ini huruf Arab apa huruf Latin? Itu bahasa Indonesia, Dis. Kenapa Anda baca Allah? Lah, karena di Arabnya begitu Allah. Emang Kalau ini itu huruf Arab? Indonesia. Emang ini huruf Arab? Itu bukan huruf Arab. Terus tapi bacanya apa? Walaupun bukan huruf Terus Arab. bacanya apa?
ayat Qur'annya yaitu waja'alna Allah dis. Mulai angel. Allah gimana? Orang Anda saja tidak bisa baca, gimana kita mau diskusi? Sekarang begini. Sudah, Anda tunjukkan lagi fitnah saya terhadap agama Islam. Apalagi fitnah saya? Tadi sudah menunjukkan Muhammad berdosa. Anda sudah mengakui Muhammad berdosa. Yang mana? Sekarang begini dis, saya tanya ya. Itu kan umat-umat Kristiani pada hari Minggu ke gereja. Adakah di Bible perintah untuk ke gereja? Perintah Coba ke gereja ada. Ya coba mana? Baik. Coba, hari Minggu ucapan dari Yesus itu berperintah Bukan ke hanya hari gereja. Minggu saja ke gereja. Salah Ya, kalau Anda coba, bilang ke gereja coba. hari Minggu. Ya coba buktikan aja ke gereja. Ke Dan gereja kalau itu bukan hanya hari Minggu. Ya. Kenapa bukan Ke bukan gereja hari itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kenapa Minggu. banyak umat Kristiani hari Minggu saja? Ya karena hari Minggu libur. Memang betul hari Minggu. Kenapa tidak mengikuti Bible engkau? Kalau bukan hanya hari Minggu doang, mengikuti hari libur berarti engkau. Emang orang Kristen ke gereja hari Minggu doang? Hari Minggu lah, biasanya juga banyak juga. Yo, ya kamu kan taunya hari Minggu. Lah iya, saya Ada lihat juga yang hari Senin, ada yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak, hari Minggu saya lihatnya juga. Ya karena kamu taunya cuma hari Minggu. Saya hari Minggu lihatnya. Gede. Coba Apalagi gimana, pertanyaanmu? adakah di dalam Bible Yesus sendiri mengatakan pergilah ke gereja pada hari Minggu? Silakan. Ditunggu 2 kali 20. Bukan cuma hari Minggu. Dia dibaca kata Bible-nya, jangan begitu doang. Buktikan. Kok pertanyaanmu kok maksa cuma hari Minggu, bukan hanya hari Minggu? Aneh sekali Anda ini. Minggu. Berarti nggak ada di sini ya? Ada nggak hari Minggu? Apanya? Di Bible, di kitab engkau, bahwa Yesus sendiri mengatakan, pergilah ke gereja hari Minggu. Silakan. Bukan hanya hari Minggu. Iya, walaupun bukan hari Minggu, coba ada gerejanya nggak coba? Silakan, bacakan. Oh baik. Gereja itu bahasa apa emangnya? Ya udah, bacakan aja di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan gereja. Enggak, saya mau tanya sama kamu, gereja itu bahasa apa? Itu Dis, bacakan aja dulu. Ada nggak gereja di dalam itunya, Alkitabnya? Baik. Ya, silakan. Iya teman-teman ya, kita pelan-pelan ngajarin mereka ya. Baik. Kalau bukan dari Yesus berarti pernah ngarang. Baik. Mengarang sendiri, Baik, cocok sebentar. logi, Fata Morgana. Jadi saya sudah menjawab dari tadi Baik. pertanyaan. Iya, baik. Kita Iya, tampilkan cepat. ya, kita tampilkan. Tampilkan. Asal usul kata gereja itu dari mana? Asal usul kata gereja sih. Di Bible. Di pasal berapa? Di Bible nggak ada kata gereja. Nah, kalau nggak ada kata gereja, lantas siapa yang menyuruh orang? Ya udah, di masjid ada nggak kata surau? Oke, nggak ada di masjid kata surau. Ada Ya udah, di Quran ada nggak kata surau? Nah, kalau di masjid itu masjid namanya. Sebentar, di masjid di Quran ada kata surau nggak? Quran jelas perintah masjid, ada masjid. Surau ada nggak? Surau ya, surau itu tempat ibadah. Di mana ada surau dalam Quran? Ya kalau nggak ada lah. Terus kenapa kamu ke surau? Oke, sekarang gini, masjid. katakan Jangan surau. sekarang gini. Saya menjawab pertanyaanmu sesuai dengan kebotolanmu. Di mana ada surau dalam Quran? Itu kan bahasa apa namanya? Bahasa kampung, bahasa orang dulu, surau. Gimana orang ini nih? Jadi di Quran memang nggak ada bahasa surau, ada masjid. Terus kenapa kamu ke surau? Nah, sekarang gini, Sebentar, kenapa kamu ke surau? Mana dalilnya? Ada Pergilah. nggak? Coba Ada. sebentar, tenang. Sekarang gini. Di mana dalilnya Muhammad nyuruh umat muslim ke surau? Mana dalilnya? adakah di setiap kampung di situ bahasa surau? Di depan masjidnya itu, surau. Ya udah, gereja itu bahasa apa saya tanya? Nggak ada. Iya, makanya saya tanya kamu balik, gereja itu bahasa apa? Sin, jim, dal, masjid atau musola, nggak ada surau. Ya Surau itu sudah. hanya diucapkan aja. Kalau tapi begitu, levelnya tetap kalau masjid dan begitu, musola, nggak ada di kalau sini. begitu gereja itu bahasa apa? Nah, coba tunjukkan aja. Kalau saya di dalam Quran ada masjid, ada musola ada. Ya, coba gereja ada nggak? Gereja bahasa apa emangnya? Ya, coba bacakan aja gimana dalilnya di gereja itu. Di Ya Bible. udah, Coba. pertanyaan kamu sama begini, di mana dalam Quran ada surau? Kalau itu mah ada di Gimana? banyak surau. Yang terpampang. di Pertanyaanmu pinggir itu jalan aneh sekali. Kamu suruh saya menunjukkan kata gereja dalam Bible. Saya suruh kamu tunjukin kata surau dalam Quran nggak bisa. masjid, apa surau? Dis? Gimana? Surau ini juga pasti masjid bahasanya. Mim sin jim dal, masjid bukan. Ya udah, surau. orang Islam ke surau nggak? Tapi kalau seumpamanya gereja itu jelas. Orang Islam ke surau atau tidak? Penabur, yayasan penabur, kan begitu. Orang Islam ke surau atau tidak? Nggak ada bahasa surau, Dis. Orang Islam Di ke level surau itu, atau tidak? nggak ada, itu bahasa kampung, bahasa adat istiadat. Sementara masjidnya ada. Ditanya dia langsung ke sana kian kemari. Yang saya tanya orang Islam ke surau atau tidak? Bahasa, Dis. Tapi masjidnya ada. Kata masjid sholat ada. Hamdan, orang Islam ke surau atau tidak? Ke surau atau tidak? Ya ke masjid lah.
Tolol kan? Udah nyerang pribadi saya di sini. Apakah orang Islam ke surau? Adakah perintah Nah, ditanya itu langsung mencret. Shh, tenang, tenang. Apakah orang Islam ke surau? orang Islam ke masjid, ke musola? Ke surau enggak? Orang Islam ke masjid, ke musola, perintahnya jelas, ayatnya jelas. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah orang Islam ke surau? Ya Allah. Macet, 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 macet. Pertanyaan saya, apakah orang Islam ke surau? A, iya, B tidak. Apakah orang Islam ke surau? Ada Apakah orang Islam ke surau? Ada bacaan musola. Apakah di situ? Nah, Ada bacaan musola. ini terakhir. Kalau kamu tidak bisa menjawab, saya turunkan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Apakah orang Islam ke surau? Jawab. Apakah orang Islam ke surau? Di situ di masjid. Ya musola. udah, tidur sana di bawah sana. Anda ke surau tidak ada dalilnya. Jadi menjawab orang Islam itu sesuai dengan tingkat ketololan mereka. Mana dalilnya Yesus nyuruh ke gereja? Mana dalilnya Muhammad suruh ke surau? Ya silakan. Kita kasih naik ada Rian Syah. Ajukan permintaan naik. Biar saya jawab pertanyaanmu sesuai dengan kedunguanmu. Rian Syah, silakan nyalakan kamera. Muslim bang? Muslim, Des. Ya silakan bang. Gimana bang, Rian Syah? Des, saya mau tanya, Tuhan Yesus ada di mana sekarang, Des? Menurut Bible di sorga. Yang di penjara itu siapa, Des? Yang di penjara Tuhan maksudnya? Yesus. Kan Yesus masuk penjara. Tapi ada 2. Bang, berapa hari? Hari ini berapa kali Anda benturin kepala ke ubin? 5 kali, Des. 5 kali. 5 kali. Tambahin 6 kali biar gilanya semakin tinggi. Nah, kan katanya kamu Dari ada bawah di sana. surga. Ayo lanjutkan lagi. Kita masih menunggu orang Islam yang waras ya. Kalau waras kita tanggapi. Kalau nggak waras kita jawab saja menurut ketidakwarasannya. Oke? Kita kasih naik ada Aiman Setia. Aiman Setia. Ini kan udah pernah naik gini Aiman ini. Ya silakan Aiman. Aiman Setia, Muslim? Ya, Ya silakan Ya. nyalakan kamera. Semoga dia waras teman-teman. Kalau waras kita ladeni. Kalau nggak waras ya kita ini. Silakan. Muslim Bang Aiman. ya jelas. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanyakan? Mau Anda utarakan? Silakan. Nah, saya mengikuti dari tadi, Dis. Mm-mm. Saya ingin jawaban Edis. Di Apa itu? mana apa itu? Di mana Bible menyuruh orang Kristen pergi ke gereja? Mana jawabannya kamu? Di mana Bible menyuruh orang Kristen pergi ke gereja? Baik. Hari Minggu. Hari Mana Minggu. jawabannya dari tadi? Kamu kok ngeles? Tadi saya ikutin kamu ngeles. Ngeles. Malah orang Di mana? ke surau jawabannya. Oke baik. Saya mau jawabannya, Dis. Ya sabar. Iya. Saya ngikutin kamu dari tadi, tapi orang nggak dijawab malah ngeles orang pergi ke surau. Ya Surau sebentar. itu kan Sabar. bahasa Tenang. daerah. Tenang ya. Alah. Baik. Saya balikan dulu kamera saya. Jangan kecewa. Ya, saya balikan Jangan dulu kamera kecewa dengan saya. kekisteran kamu, Dis. Baik. Mana? Mana? Saya bacakan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, kita cek ya bahasa aslinya pertemuan-pertemuan ini apa ya? Baik. Kita cek bahasanya. Di sini not abandoning your own meetings. Kita cek bahasa aslinya 1997 nomor katanya. Perhatikan. Di sini ada kata sinagog. Ini diambil dari bahasa Ibrani yang artinya sinagog, episunagoge. Jadi di sini sudah ada perintah supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu di tempatnya itu sinagog. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya gereja. Nah, itu jawaban saya. Sekarang saya balik dulu kamera saya. Sebentar. Sekarang bolehkah saya bertanya balik tentang pertanyaan yang sama? Jangan nanti kalau saya tanya Anda langsung meninggal. Gimana? Ngapain meninggal? Bentar, mana tadi tulisannya nih? Sabar. Mana sih? Nah ini. Tadi kan Anda sudah bertanya kepada saya, mana dalilnya datang ke gereja? Sudah saya tunjukkan ayatnya kan? Bukan, itu bukan ayatnya. Bukan gereja di situ.
Ya udah. Masalah itu bukan ayatnya, nggak masalah, terserah. Anda kan tidak akan terima, orang Anda aja muslim kok. Gimana Anda mau Memang nggak terima? terima, orang nggak sesuai dengan bahasanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kan Anda muslim. Sekarang gini. Tunjuk Ya, satu kayak ayat di tidak dalam apa. Al-Qur'an supaya orang Islam pergi ke surau. Coba. Tak, saya mau tanya. Surah itu Mencret. bahasa Langsung dia meninggal, teman-teman. Al-Quran. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Coba tunjuk ayat dalam Al-Qur'an suruh pergi ke surau. Ayo. Saya mau tanya, surau itu bahasa Al-Quran atau bahasa daerah? Kok kamu nanya itu? Pokoknya tunjukin dalilnya dalam Al-Qur'an. Ayo, tunjukin. Orang yang ditanya yang nggak ada di Al-Quran. Nah, sama botolnya pertanyaanmu itu sama dengan pertanyaan saya kepada kamu. Sehingga saya membuat pertanyaan yang dungu seperti pertanyaan Anda. Ya nggak sama, Dis. Orang itu bahasa surau. Ya udah, mana dalilnya supaya pergi ke daerah. masjid? Shh, mana dalilnya supaya pergi ke masjid dalam Quran? Mana dalilnya? Loh, kok tanya sama saya? Kamu kan belajar 13 Terus tanya sama siapa? Ya, kamu belajar 13 Oke, tahun. berarti kamu sudah mengakui ini judulnya ya. Kristen bertanya, Islam meninggal, betul? Itu kan framing kamu. Ya sudah, kalau begitu Anda Islam kan? Ya jelas. Oke, berarti Anda bisa ditanya tentang agama Islam, tidak meninggal dunia. Loh, orang saya masih hidup kok dibilang meninggal dunia. Ya sudah, kalau begitu jawab, mana dalilnya suruh pergi ke masjid? Saya mau tanya dulu. Mau tanya dulu. 13 tahun tunjukkan. Memang parah mereka ini teman-teman. Tunjukkan dulu yang belajar 13 tahun Al-Quran. Kalau saya belajar Al-Quran, saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada di situ apa yang selama ini saya dengar dari orang Islam. Muhammad dikatakan berdosa. Tapi kata orang Islam, Muhammad tidak berdosa. Terus dikatakan dalam Al-Quran, Muhammad takut kepada manusia. Tapi orang Islam bilang Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu kan pemahaman Di dalam Al-Quran. Edis. Terus kamu taunya Al-Quran apa? Itu kan cuma pemahaman Edis. Ya sudah, kalau begitu yang benar yang mana? Muhammad berdosa atau tidak? Ya tidak lah. Kenapa surat dalam Al-Quran mengatakan Muhammad disuruh mengampunkan dosanya dan dosa orang-orang mukmin? Nah, Muhammad itu, Dis, orang yang terjaga dari dosa. Tak mungkin itu Nabi Muhammad itu berdosa. Udah belajar agama Islam dulu. Belajar dulu. Nah, kok lari? Bukan lari, kamunya nggak ngerti agama Islam gimana? Oh, kamunya yang tak tahu, Dis. Kamu kan nggak pernah paham. Setiap ada penjelasan. Oke, ada Al-Quran nggak di situ? Nggak ada, saya nggak pegang Nah, Al-Quran. di bawah Anda. Itu. Pantesan Anda nggak tahu Al-Quran. Nggak punya Al-Quran. Orang Islam nggak punya Al-Quran, tapi tahu Al-Quran. Aduh. Kita kasih naik ada Aprial. Oke, Aprial. Nah, silakan Aprial. Sudah jam 11.17 waktu Indonesia Barat. Ya, Aprial Muslim, Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Menanyakan kalau ada lawan kamu pasti lari. Itu yang nggak suka aku. Kalau ada lawan pasti lari. Maksudnya gimana itu, Bang? Iyalah, tadi ada lawan sama Firman tadi kamu lari. Larinya di mana, Bang? Kamulah yang mati, kamulah yang meninggal. Kalau dekat telapak kakiku kepala kamu. Nah, kan marah-marah kan? Kesetanan kan? Setan kamu. Kenapa Anda marah-marah? Kalau ada lawan kamu cari lawan yang nggak ngerti baru kamu cari. Coba yang ada yang tahu dalil. Tadi kamu dia lari. saya tanya kan Al-Quran dia nggak punya. Enggak, kamu ngeles orangnya dari tadi dari sore. Yang kamu mana? pakai. Yang mana yang les? Yang mana? Coba, yang mana? Ngeles semua kata-kata kamu. Kamu nih. Ya tunjukin satu tunjukin. Jangan semuanya, satu-satu aja, ayo. Nggak ada satu. Kamu nih orangnya nggak bagus. Kamu nih orang jelek. Oh, Neraka tempat bagus. kamu. Ya karena Anda Islam, makanya begitu. Ya nggak apa-apa. Karena Anda Islam mengatakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk terhadap kami, ya karena Anda Islam Nggak ada, wajar. Kamu cuman melintir gitu. Saya nggak suka. Memelintirnya di mana? Coba sebutin satu yang memelintirnya di Melintir mana? semua kata-kata kamu. Satu aja tunjukin. Pokok ketemu lawan kamu lari. Coba. Nah, kan cuman Lawan itu kamu. lagi diulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Suruh menunjukkan Kamu tiada tuh mampu, punya- tiada sanggup. Jangan lari. Anda yang lari nih, pencet tombol lari. Lari dia. Bagaimana orang ini? Ayo, saya tantang seluruh umat muslim ke sini. Tunjukkan dalam Al-Quran suruh pergi ke masjid. Ada nggak? Ayo, silakan. Ada pertanyaannya pada aja loh mereka ini. Oke, silakan. Megaol. Sebentar, sebentar Edis. Ya, silakan nyalakan kamera.
Muslim? Enggak, Kristen. Kristen. Tunggu Edis. Gimana Megaol? Waduh. Gimana Megaol? Enggak, aku sering ngikutin live-nya Edis kan, Bang Edis. Jadi berpikir ternyata imanku nggak seberapa. Terus? Seneng aja lihat Edis. Oke lah, baiklah ya. Sudah, saya turunkan ya. Ya, salam. Kalau enggak. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik ada Zuhri. Oke, Zuhri Asong. Oke, Zuhri Asong terpental. Kita kasih naik ada Indra. Indra ini kayaknya udah pernah naik nih, Indra ini. Ayo silakan Indra, nyalakan kamera Indra. Saudara Indra. Ya silakan nyalakan kamera. Ya. Saudara Indra. TikTok ah? Ini kan TikTok tuh sih. Enggak bukan lagi. Halo Bang. Ya Indra, silakan Bang Indra. Bang Edis. Ya saya dengar di YouTube saya teman-teman tertutup apa namanya antivirus. Bang Edis. Iya gimana? Mau tanya. Apa itu? Mau tanya tapi jangan kabur ya. Oke silakan. Kemarin saya lihat live-nya itu Bang Edis membahas tentang undang-undang penistaan agama ya. Oke ya. Tapi sambil Bang ya, sambil saya balikkan kamera saya sebentar, saya sambil membereskan apa namanya di YouTube saya karena di YouTube saya itu ketutup sama Oke. Oke silakan. Kalau masalah agama sih saya Islam ya, saya Muslim tapi saya nggak tahu dalil-dalil agama ya. Tapi saya cuman mau mempertegas kemarin itu. Kurang keras Bang suara Bang. Suaranya terlalu kecil. Saya dalil-dalil agama, dalil Islam saya kurang tahu ya, kurang paham. Ya memang begitu, batasan Anda Muslim. Bukan memang begitu Bang. Lah Anda kan sendiri mengakui bahwasanya Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengerti agama Islam. Bagaimana? Bukan nggak mengerti agama Islam. Dalil-dalilnya yang nggak mengerti, dalil-dalilnya memang nggak paham gitu, nggak paham semuanya nggak. Terus apa yang Anda pahami tentang agama Islam? Saya cuma mau mempertegas, mau menanyakan kemarin Bang Edis itu mengatakan orang Islam itu kalau undang-undang penistaan agama dicabut, itu kemarin apa katanya tinggal 2 paling. Iya, kalau undang-undang penistaan agama dihapuskan, maka yang percaya agama Islam cuma 2 orang, tinggal Juma sama Yusuf PI. Alasannya? Bagaimana? Alasannya? Bentar. Tuh. Karena agama Islam akan punah kalau undang-undang penistaan agama itu dihapus. Sabar Bang, sebentar ya. Saya lagi memperbaiki di sayangnya saya tidak ada yang mengurus ini teman-teman. Saya sendiri. Saya harus balik ke sana, balik ke sini untuk mengurusi yang di YouTube. Sebentar. Saya balik dulu kamera saya. Ya. Oke, sudah mulai kembali ya. Saya memperbaiki tadi yang di YouTube karena bermasalah. Gimana? Ayo. Alasannya, ketika undang-undang penistaan agama dihapus, tidak ada lagi yang melindungi agama Islam dari kritik. Tidak ada lagi yang melindungi agama Islam dari bahasa ininya? Penelitian. Justru kenapa diadakan undang-undang itu karena biar agama Islam takut terbongkar. Bukan masalah itu. Bang, sekarang saya tanya, kenapa perlu ada undang-undang penistaan agama? Coba bayangin kalau undang-undang dicabut, otomatis. Bang, suara enggak, wajah Anda juga tidak kelihatan. Anda tahu nggak wajah Anda itu begini-begini, Anda tahu nggak? Coba mundur sedikit. Nggak jadi masalah, yang paling penting kan pembicaraan, kita fokus di pembicaraan kalau masalah. Enggak, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam ya nggak perlu Anda di sini. Tuh pasti mau kabur tuh. Bukan mau kabur, wajah Anda tidak jelas kami lihat. Nggak usah banyak alasan Bang Edi. Kok banyak alasan? Gimana? Muka Anda saja sudah malu Anda tunjukkan, bagaimana kita mau diskusi? Ini ditonton 20.000 orang loh Bang Edis ya. Iya, makanya coba kamera Anda dibenerin dulu, betulin. Bisa nggak Anda taruh dulu kamera Anda itu yang bagus? Paling penting itu suara Bang, yang jelas itu. Percuma kamera bagus juga kalau suaranya nggak jelas ya kan? Bener nggak?
Jangan kabur, itu pasti mau diturunin saya kan? Ngajarin dia. Coba, Anda bisa nggak dalam posisi nggak begini-begini tangan Anda itu capek lo Anda gini-gini terus coba. Loh, nah saya posisi di luar. Kalau masalah wajah, masalah fisik itu tidak penting bang ya. Oke, berarti Anda sudah malu jadi orang Islam ya? Gimana kalau suaranya bu? Berarti anda malu dilihat orang kalau Anda orang Muslim? Pasti mau diturunin. Ya, saya. Ya, kalau malu jadi orang Islam di bawah aja. Iya, kalau Anda malu jadi orang Islam di bawah, Anda di bawah. Ya. Pasti Anda malu ya. Ini Anda itu kayak begini gitu dalam penglihatan saya tuh Anda begini-begini. Ini ngapain kayak begini-begini diskusi itu begini pening, yang lihat juga pening. Pegel tanganmu, coba taruh gitu loh HP-mu, jangan begini-begini. Begini. Gini. Orang yang lihat pening jadinya nggak konsentrasi mau diskusi. Yuk. Duduk yang bagus, HP taruh yang bagus gitu loh. Biar enak kita diskusinya. Di sini juga selain mementingkan yang namanya audio, mementingkan juga yang namanya visual juga. Dua-duanya. Coba Anda pembawa berita tapi gini kameranya. Ayo. Action! Pemirsa, dikabarkan hari ini pada tanggal 17 Agustus 1945 sedang diberitakan mau gini bawa berita. Ya, silakan santri kapok, nyalakan kamera Anda. Iya, kalau kayak gini kan enak. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Suara tidak terdengar, Bang. Oh ya, silakan. Aku pakai kacamata boleh? Suara tidak terdengar, Bang. Coba perbaiki dulu suara Anda. Aduh, YouTube rusak lagi. Nih. Nah, Tuh, 1, 2. Halo. Bang Edis. Halo. Udah dengar Bang Edis? Ayo, silakan. Udah dengar? Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Saya cuma mau ini. Apa itu? Ada beberapa yang mau saya tanyakan tentang masalah tafsiran sampean yang dari hadis yang mengatakan kalau Allah atau Kanjeng Nabi menyuruh umat Islam itu untuk melakukan dosa. Itu coba diulangi hadisnya bagaimana itu yang wallahu walladzi biyadihi dan lain sebagainya. Halo? Iya, menyuruh melakukan dosa. Begini, hadisnya itu berbunyi, bagaimana Allah akan membinasakan orang-orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Ya, terus? Dan diganti dengan orang yang berdosa. Ya, terus? Itu ya, Bang Edis, maaf ya Bang Edis. Itu kalau sampean selalu bacanya dari Google terjemahan dan tidak tanya kepada orang Muslim yang apa namanya ini paham betul, maka yang jadinya kayak sampean Pak kurang paham dan menyesatkan orang yang mendengar. Ya gitu. Begini Bang Edis. Nah, kamu tidak bicara begitu. Nggak mendengar suara saya. Halo? 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 Ya. Jadi saya ini harus kesana kemari, Bang. Saya kesana kemari ngurusin. Saya ini kan merelay siaran ini ke YouTube. Di YouTube itu ada masalah. Jadi saya harus kesana, balik ke sana, balik ke sini. Jadi belum ada tim yang ngurusin sana, yang ngurusin sini. Belum ada timnya. Jadi saya sendirian, serba sendiri. Nah, silakan lanjutkan kembali. Gimana? Itu kan tadi sampean kemarin bilang. Suara tidak jelas, Bang. Halo? Ya, segitu jelas, yuk. Halo? Ya, gitu jelas, yuk. Kemarin sampean menampilkan hadis yang dari sahabat Umar bahwa walladzi nafsi biyadi lalam tutnibu ladahballahu bikum wajah biqaumin yudibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum. Itu hadis dari sahabat Umar di dalam kitab Muslim. Itu sudah benar sekali. Kepahamannya begini. Itu hadis ditunjukkan untuk para sahabat
supaya para sahabat ini tidak punya kekhawatiran kalau nanti dia melakukan dosa, apakah Allah mau memaafkannya. Makanya dalam hadis ini Nabi Muhammad mempertegas, demi Allah, seumpama di dunia ini kok orang tidak ada yang Bang, sebentar. Anda ini pakai perangkat apa, Bang? Suaranya itu nggak enak sekali loh. lepas saja ya suaranya ini ya. Halo. Ya. Nah, gini lebih enak. Ayo, gimana? Jadi hadis yang tadi saya katakan, kalau menurut Bang Edis gimana itu? Coba jelaskan lagi. Soalnya Bang Edis itu memahami hadis itu salah dan menyesatkan. Kami yang sebagai umat muslim itu sama sekali tidak menerima tentang kefahaman Bang Edis yang ambilnya dari Google. Coba diulangi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga, walaupun seseorang itu berzina, walaupun seseorang itu mencuri. Betul atau tidak? Betul, itu hadis memang betul. Soalnya dalam agama kita, setiap orang yang di hatinya itu ada lafaz la ilaha illallah, atau dalam tanda kurung, dia itu beriman yakin kalau Allah ini ada satu dan punya sifat 20 yang wajib, dan Nabi Muhammad ini utusannya yang membawa risalah untuk disebarkan kepada umat muslim, sekalipun dia zina ataupun dia mencuri, bahkan yang penting tidak kafir loh. Iya, makanya saya bilang itulah ajaran agama Islam. Iya, indahnya ajaran agama Islam. Ya akhirnya orang Islam korupsi, mencuri, masuk surga. Yang penting Tuhannya satu. Yang penting Tuhannya Allah. Terus di mana fitnahnya saya? Bang Edis, kamu kan ini di TikTok ini sampai itu mau sharing agama atau mau mengolok-olok agama Islam? Loh, bagaimana Anda katakan saya ini memfitnah sementara Anda sudah mengiyakan perkataan saya? Mengiyakan yang mana? Mengiyakan yang mana? Orang Islam akan masuk surga walaupun dia berzina, walaupun mencuri, yang penting Tuhannya satu, betul? Betul, karena begini. Ya iya, terus bagaimana? Allah Ta'ala itu punya rahmat itu 99. Jangan bahas rahmatnya 99, 25, 40, bukan itu. Yang menjadi pokok bahasan adalah asal seseorang Tuhannya satu, maka dia masuk surga walaupun dia maling, walaupun mencuri, betul? Betul. Iya. Terus di mana Anda katakan bahwa saya menghina, memfitnah, jadi mana? Lah, ya berarti kan yang itu enggak hina. Kamu yang hinanya ini begini. Ada umat Islam menyembah pada Muhammad, itu bukan ikut pada Muhammad. Baik. Baik. Coba buka Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Coba kamu buka. Aku itu nggak suka buka Quran yang Google. Kamu aja. Oke, Anda pegang Quran yang fisik kan? Ya, kamu aja buka. Nanti aku paham tentang ayat Quran. Oke, coba gini saja. Supaya tidak buka pakai Quran Google, pakai Quran yang ada di tanganmu. Berani nggak? Begini. Satu saja ayat yang kamu kemarin salah. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun. Kamu menganggap bahwa Muhammad ini orang gila. Sebentar. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi dan bilang begini, Muhammad itu orang-orang kafir seperti Abdullah bin Umayyah itu pada istizaan mengolok-olok kamu, sehingga dia bilang begini, alladzi nuzila alaihi dzikru, orang yang diturunkan Al-Qur'an, innaka satamani Muhammad, itu orang yang gila. Kamu jangan baca Google-nya, nanti bodoh. Baik, sudah. Ya coba kamu buka lagi Qur'annya, yang waqalu alladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun. Buka lagi. Sudah. Kamu dibaca terjemahannya. Nanti kamu akan sadar sendiri, oh bahwa saya bodoh. Sudah belum? Paham tentang Al-Qur'an. Kayak gitu, coba. Baik. Coba. Anda kan tadi mau saya tunjukkan dalil di mana umat Islam menyembah menuhankan Muhammad. Mana dalil umat Islam yang menuhankan Muhammad? Baik, buka Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Kamu buka saja. Nah, nggak berani dia, teman-teman. Ketakutan dia, teman-teman. Hadis saja sudah salah. Oke, ayo, mau nggak kita buktikan bahwa umat Islam mempertuhankan Muhammad? Kamu
Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Teret, teret, teret. Hai umat Islam. Teret, teret. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Dia hanyalah manusia yang berdosa. Teret, teret, teret. Hai umat Islam. Teret, teret. Jangan tuhankan Muhammad. Dia hanyalah manusia yang penuh dosa. Nah, ayo, kenapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Yo, silakan. Kenapa Anda menuhankan Muhammad? Tidak ada yang menuhankan Muhammad. Oke, kenapa Anda memanggil-manggil dia? Ya Rasulullah, ya Rasul. Kenapa Anda panggil-panggil orang dalam kubur? Siapa yang panggil-panggil orang dalam kubur? Oke, Muhammad ada di mana? Mana dalilnya? Oke, Muhammad ada di mana? Sebentar. Nah, meninggal kan? Ditanya Muhammad ada di mana, orang Islam langsung setruk. Muhammad ada di mana? Muhammad ada di Madinah kuburannya. Di kubur, oke. Dalam sholatmu, benar nggak kalian berseru-seru? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, benar nggak? Ya, karena Nabi sendiri yang perintah. Ya, berarti kalian berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Oh, jangan begitu. Loh. Pelan-pelan, saya ulangin. Tenang, tarik napas. Hembuskan napas. Oke, baik. Sekarang begini. Santri, dengarkan santri. Biar enak kita diskusinya gantian bicara, oke? Saya akan dengarkan kamu, tapi kamu narasinya itu yang benar, yang penuh dengan dalil. Oke, baik. Saya tanya nih. Kita jangan simpulkan ya. Dan teman-teman Kristen, jangan simpulkan dulu. Kita tanya dia dengan baik-baik. Santri kapok. Ya, siap. Muhammad ada di kuburnya di Madinah. Setuju? Setuju. Oke. Umat muslim dalam sholatnya, dalam ibadahnya, di masjid, dimanapun, di jalan, mereka berkata begini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bener nggak? Itu kamu tahu maknanya. Tenang dulu, tenang. Bener atau salah umat muslim berkata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bener atau salah? Betul. Oke. Ketika Anda katakan ya Rasulullah, Anda tujukan kemana itu? Ke Muhammad, betul? Ya. Muhammad ada di kuburan, betul? Kepada Muhammad yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ya, taala. dia ada di kuburan, betul? Terus. Ada di kuburan dia, betul? Iya, Nabi Nah, Muhammad. berarti kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Nggak masalah. Lalu kenapa Anda mempermasalahkan orang Kristen? Makanya saya punya lagu buat Anda. Hai umat Islam, deret. Mengapa kau berseru-seru kepada manusia yang ada dalam kubur? Tirit. Betul? Ada dua statement yang kamu itu narasinya salah dalam memahami. Salahnya di mana? Kamu kemarin atau kapan baca Al-Quran wa qalu alladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun, itu artinya apa? Coba kamu. Oh, ini yang salah Anda. Anda mengira saya adalah orang lain. Itu bukan akun saya. No. Itu sampean bilang begini. Saya belum pernah membawakan ayat yang sesungguhnya, yang Al-Quran diturunkan kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Ayat itu sering dibahas oleh teman-teman apologet yang lain, tapi saya belum pernah membahas itu. Wong sampean sendiri, kamu sendiri yang buka, yang dibaca di Google tulisannya begini. Dan mereka telah menghina kepada orang yang telah diturunkan bahwasanya Muhammad orang yang gila. Nah, itu kalau sampai baca teksnya dari. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda, apa definisi gila? Sebentar. Terlepas daripada itu definisi gila, itu Al-Qur'an itu Allah bukan mengatakan Muhammad itu gila, tapi Allah menceritakan Muhammad. Betul, saya setuju dengan Anda. Itu mengutip perkataan orang-orang yang mereka itu menolak Muhammad dan mengatai Muhammad gila. Saya setuju dengan Anda itu. Seperti Muhammad, seperti Abdullah Umayyah. Ya, saya setuju dengan Anda itu. Bukan itu yang kita bahas. Santri kapok, bukan itu yang kita bahas.
bukan masalah itu nanti banyak sekali yang saya akan bicarakan. Ini satu aja dulu. Ayat Quran yang kamu pahami itu kamu sudah bodoh karena kamu menganggap itu yang mengatakan Allah kepada Muhammad bahwa Muhammad majnun, gila, padahal itu sebuah ayat yang turun dari Allah untuk Muhammad. Muhammad hati-hati. Abdullah bin Umayyah dan teman-temannya itu pada mengajak kamu bilang innaka la majnunun. Innaka saat temennya kamu Muhammad itu orang yang gila. Saya setuju. Saya setuju dengan Anda itu. Ya, betul itu tafsirnya begitu. Tapi kamu kemarin saya nggak pernah ngomong itu kemarin. Anda salah. Anda mengira orang lain sebagai saya. Stop dulu. Itu sampean live sama perempuan yang sering baca. Bukan saya itu, santri kapok. Itu kamu. Ya udah videonya mana? Mana videonya? Ya sampean cari sendiri. Oh, Oh, jadi saya yang nyari, orang Anda yang nuduh saya sih. Sebentar. Kemarin Anda makan sate nggak dibayar? Kemarin Anda makan sate nggak dibayar kan? Kurang dengar, kurang Kemarin Anda makan sate nggak dibayar? Kok tahu? Nah, makan sate. Ada videonya. Anda makan sate nggak dibayar kan? Kok tahu? Iya. Ini kamu harus tanggung jawab tentang hadis yang kamu pahami dan itu artinya kamu cari di Google ya. Yang kedua, Gini saja santri kapok. Kita sudah sampai kepada satu kesepakatan bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Setuju? Tidak setuju. Oke, sekarang benarkah umat Islam berseru-seru ya Rasulullah? Ya Rasulullah, benar nggak? Bahkan malam ini tanggal 1 Maulid, kita umat Islam itu mengagungkan Kanjeng Nabi dengan membaca Maulid Tiba. Tenang, Bang, tenang. Orang Islam bilang begini nggak? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, benar nggak? Terus kenapa? Oke, ketika Anda bilang ya Rasulullah, Rasulullah ada di mana? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia manusia, ya dia mati dalam umur 63 tahun. Dan Ada di mana dia? Di Madinah. Di kubur. Terus di mana? Berarti umat Islam berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Nah, berseru-seru di dalam mayat dalam kubur ini, apa kamu tahu apa umat Islam? Mumet kepala saya. Angel iki wis angel. Angel wis angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Tadi barusan Anda bilang Muhammad ada dalam kubur. Artinya Anda berkata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Artinya umat Islam berseru-seru kepada mayat di kuburan. Gimana sih? Dalam keyakinan kita umat Islam bahwa kita yakin bahwa Nabi itu utusan Allah dan kita itu nanti di akhirat. Iya, kenapa Anda berseru-seru kepada Nabi? Nabi saja sudah mati, sudah meninggal dunia. Ada makamnya di Madinah. Lalu kenapa Anda berseru-seru kepada orang meninggal? Ya, terus kenapa? Kalau kita berseru-seru. Nah, masalahnya begini. Kenapa kalian sering memprotes orang Kristen? Hai orang Kristen, kenapa kamu berdoa kepada Yesus? Kenapa kamu berkomunikasi kepada Yesus? Yesus kami naik ke surga, Yesus kami hidup. Sementara Muhammad kalian ada di kuburan. Gimana sih? Begini saja ya. Jadi kalau dilanjutkan tidak akan ketemu, saling menyalahkan. Ketemunya itu Anda harus menyadari bahwa umat Islam berseru-seru kepada Muhammad di dalam kuburnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, Muhammadku, dengarlah seruanku. Makanya saya punya lagu sama kalian. Tenang. Saya punya lagu sama kalian. Saya punya lagu. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Tereret. Hai umat Islam, tereret. Jangan tuhankan Muhammad. Dia sudah meninggal. Janganlah berseru-seru padanya. Tereret. Hai umat Islam, tereret. Bertaubatlah kalian dari menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Gitu. Ya, jadi kalian bertaubatlah dari menuhankan manusia, oke? Yang menuhankan siapa? Kamu. Nah, balik-balik lagi. Balik-balik lagi. Santri, coba kita serius dulu. Di situ ada Al-Quran nggak? Di situ ada Al-Quran nggak?
Oke, bisa nggak saya minta tolong bacakan surat Al-Jazziyah ayat 23? Kamu buka saja, kamu kan seringnya pakai Google. Buka saja nanti aku. Oke, baiklah. Kita naikkan dulu yang lain. Aduh. Yuk, teman-teman rekam. Kemudian nanti dibikin musiknya. Kalau bikin musik yang pas ya. Bikin musiknya jangan lomba-lomba. Nanti diambil lagunya terus ditempel musiknya terus dipasin ya. Oke, rekam. Hai umat Islam, mengapa kau tuhankan manusia? Oh, salah. Bukan itu ya. Aduh. Salah lagunya, salah. Ulang. Yuk, gimana ya? Oh, musiknya harus dikasih. Bentar. Kita harus kasih musiknya, tapi nanti musiknya di ini ya. Saya bikin di telinga saya biar kecil saja. Bentar. Ini lagu ini harus kita populerkan kembali nih teman-teman ya. Oh, sebentar. Mengapa kau menuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Hai umat Islam. Lagu gitu sih. Saya sering ketuker-tuker ini. Lagunya Muhammad dengan lagunya yang lain. Sabar. Bentar ya. Sabar. Oh, lagunya itu. Saya sering ketuker lagu yang hormati ibumu sama lagu ini. Sering gabung jadi satu. Makanya saya bingung. Oh, liriknya yang mana sini? Oh, ternyata selama ini saya salah, teman-teman. Liriknya hormati ibumu saya ganti dengan ini. Oh, ya. Oke. Besok saya pelajarin dulu lagunya ya. Iya. Mengapa kau menuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Oke lah, kita lanjutkan kembali. Oke, Juhri Asong. Juhri. Ya, udah pada mau tidur nih. Sebentar lagi jam 12 malam. Mohon maaf kepada teman-teman yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang sudah jam 2 pagi dan jam 1 siang. Kita akan segera sudahi acara kita. Kita terakhir ini ya. Ada Juhri Asong. Halo Juhri Asong. Oke, Juhri Asong dia tidak nyambung. Oke, baik. Kita sudahi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, demikianlah acara diskusi lintas iman malam hari ini. Malam hari ini kita diskusinya agak panjang, ini sudah 4,5 jam kita diskusinya. Balas dendam karena kita sudah tidak diskusi selama 3 harian ya. Jadi kita hari ini diskusinya agak panjang. Ya, demikianlah diskusi kita. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Edis TV terus-menerus menerima kritik, saran, dan pendapat supaya channel ini terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik. Semakin hari semakin menuju ke arah yang lebih baik. Ya, itulah teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya.
Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan oh kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia mematahkan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.
Dasar jari-jari nanti kawan kita.